Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatur rabi'atu asyarah. Maqalah yang ke-14. An ba'dil hukama, dari sebagian para ahli-ahli hikmah, ay atba'il qulub wa humul awliya, dan mereka itu yakni hukama adalah para wali-wali Allah atau para aulia Allah. Para aulia Allah Subhanahu wa taala itu sebagian telah berkata, man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billah, wa man tawahham anna lahu adu a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Kita akan melihat bagaimana yang tersimpan di dalam maqalah ini, apa yang dimaksud. Yang pertama, man tawahhama, barang siapa yang memiliki prasangka. Barang siapa yang memiliki prasangka, maknanya orang yang di dalam hatinya memiliki sebuah prasangka. Apa prasangkanya itu? Annalahu waliyan awla minallah, bahwa bagi dirinya itu ada seorang pelindung atau ada seorang wali yang ada yang menjadi anggapannya itu adalah sesuatu yang lebih utama daripada Allah. Maknanya, jikalau ada siapa saja orang yang memiliki prasangka bahwasanya ia menyangka ada pelindung terhadap dirinya yang lebih utama dan lebih mulia atau lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki prasangka yang demikian itu qallat ma'rifatuhu billah, sungguh orang tersebut memiliki sedikit sekali ma'rifat kepada Allah. Artinya orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena terbukti pada prasangka dan perasaannya bahwa ada yang bisa melindunginya itu jauh lebih daripada Allah melindunginya. Nah, apa yang dianggap oleh manusia sebagai pelindung itu dinisbatkan kepada apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala dari sisi makhluknya. Jikalau setiap manusia itu atau ada orang yang di dalam hatinya masih memiliki prasangka bahwa pelindung terbaiknya selain daripada Allah itu lebih bisa menjamin keselamatannya daripada Allah, sungguh ia tidak mengenal Tuhannya sebenarnya. Contoh-contoh yang bisa kita terapkan supaya kita mudah memahaminya. Orang ketika ia itu melakukan perjalanan, dia disarankan untuk memakai helm. Ketika orang memakai helm itu, pada hakikatnya orang tersebut sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya jikalau ia terjatuh. Andainya ia terjatuh, lalu kemudian kepalanya terbentur, orang yang dilindungi oleh helm itu, maka sungguh helm itu melindungi kepalanya daripada benturan. Nah, tapi apapun yang dijadikan manusia sebagai sandaran selain Allah itu, tidak boleh kita yakini akan lebih bisa melindungi kita ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, bisa saja orang tersebut melakukan usaha untuk melindungi dirinya. Kalau dia sakit, memakan obat. Sebelum dia sakit, memakai minum obat untuk melindungi dirinya daripada penyakit dan lain sebagainya. Tapi semua kadar usaha itu tidak boleh kita anggap lebih melindungi kita daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melindungi. Nah, orang yang ada terbesit di dalam hatinya bahwasanya ada pelindung yang lebih kuat terhadap dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau ia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan pengenalan yang sangat minim. Artinya dia tidak sempurna mengenal Tuhannya. Andainya ia mengenal Tuhannya secara benar, maka pasti dia akan mengatakan tidak akan ada yang terjadi di muka bumi ini, tidak akan ada sesuatu yang menimpa diri seseorang selama Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi ketika menuliskan sebuah hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu, beliau menuliskan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabatnya itu kemudian dikasih nasihat oleh Nabi. Nasihat apa yang disampaikan oleh Nabi ini? Nabi berkata, "Ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin."
Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sungguh aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Maka seorang sahabat itu mendengar Nabi SAW berkata seperti itu, bertanya, ya Rasulullah, apa nasihat itu? Sampaikanlah nasihat itu kepadaku. Maka Nabi memberikan jawaban atas nasihatnya itu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Fa iza sa'alta fas'alillaha wa iza ista'anta fasta'in billah. Jadi, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, yahfazka. Maka Allah akan menjagamu. Bagaimana mungkin kita menjaga Allah sedangkan Allah itu yang Maha Penjaga? Imam Nawawi menyatakan makna kita diperintahkan untuk menjaga Allah itu maksudnya adalah menjaga perintahnya Allah, menjaga syariatnya Allah. Ketika apa yang disyariatkan Allah kepada kita, kita jaga, maknanya yang wajib kita kerjakan dan yang terlarang kita jauhi, yahfazka. Pada hakikatnya kita telah menjaga Allah Subhanahu wa taala, yakni menjaga syariatnya Allah. Sebab kita menjaga syariat Allah itu, Allah pasti menjaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seseorang itu juga ada kadarnya, sekadar ketaatan orang tersebut dalam menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat dari Rasulullah yang pertama kepada sahabatnya yang bernama Ibnu Abbas. Pada saat itu Ibnu Abbas masih sangat muda. Dipanggil dengan sebutan ghulam. Ghulam itu anak muda. Orang ABG. Jadi ini wa'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menemukan Allah itu ada di hadapanmu. Apa maksud menemukan Allah ada di hadapanmu? Yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada orang tersebut apa saja langkah yang akan ia ambil. Ketika ia hendak berjalan untuk menuju satu tempat dan tujuan, maka Allah menjadi pembimbing atas orang tersebut sehingga orang tersebut tidak akan tersesat, tidak akan pernah tersesat jalan. Makna tersesat jalan itu dia bisa saja tersesat menyasar kemana-mana, bisa juga berpaling niatnya dari perkara yang baik kepada niat kepada perkara yang buruk. Allah akan menjaga selama orang tersebut menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa iza sa'alta fas'alillaha wa iza jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada barang, jangan minta kepada gunung, jangan minta kepada obat, jangan minta kepada masker, jangan minta kepada semua, jangan minta kepada helm untuk melindungi diri, tapi mintalah perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikatnya seperti itu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jikalau kamu meminta pertolongan, maka fasta'in billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bersihkan hati kita ini daripada kotoran-kotoran kesyirikan, di mana kita menyandarkan keselamatan atas diri kita itu pada makhluknya Allah. Adapun ketika kita menyandarkan keselamatan pada sesuatu yang sifatnya usaha kita, itu sebenarnya hanya majas saja. Makna majas itu artinya kita sebenarnya pada hakikatnya berlindung kepada Allah, tetapi berikhtiar. Ikhtiar kita melalui sesuatu yang kita perbuat. Ikhtiar kita untuk melindungi kepala dari benturan, memakai helm ketika membawa kendaraan. Ikhtiar kita supaya tidak dimasuki kuman ke dalam mulut kita, maka kita memakai masker. Itu semua ikhtiar. Tetapi sandaran kita bahwasanya yang menjaga dan melindungi kita bukan masker, bukan juga helm, dan bukan pula obat. Yang melindungi kita adalah Al-Wali, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang masih menyangka bahwa hal-hal yang di luar Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk-makhluk tadi itu, benda-benda mati ataukah dia hidup, itu lebih bisa melindunginya daripada Allah, maka sesungguhnya dia tidak mengenal Tuhannya. Nah, ini maksudnya. Kemudian dalam lanjutan nasihat Nabi kepada sahabatnya tadi itu, ketahuilah kata Nabi, wa'lam annal ummata la yajtama'u ala ayyan yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Jadi kenapa kita harus berlindung itu hanya kepada Allah? Sebab kata Nabi, seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini dari golongan jin dan golongan manusia, mereka semuanya berserikat, berkumpul, bekerja sama untuk memberikan satu saja kemanfaatan untukmu, maka kata Nabi tidak akan pernah sampai manfaat itu kepadamu, kecuali kemanfaatan itu memang telah Allah tetapkan akan sampai kepadamu. Kemudian yang selanjutnya,
walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan sebaliknya, seandainya seluruh makhluk di muka bumi dari golongan jin dan manusia mereka berkumpul berserikat bekerja sama untuk memberikan satu saja mudarat untukmu, untuk memberikan satu saja kecelakaan untukmu, maka tidak akan pernah sampai kecelakaan itu kepadamu kecuali sesuatu yang mencelakaimu itu memang telah ditetapkan, telah ditulis akan datang kepadamu. Rufi'atil aqlamu wa juffatis suhufu. Pena telah diangkat, yakni kolam yang dipakai untuk menulis takdir-takdir manusia tadi itu telah diangkat, dan lembaran-lembaran takdir itu telah kering, maka tidak bisa dirubah. Pada hakikatnya adalah hal yang demikian itu. Hanya saja di dalam banyak keterangan juga Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak bala kecuali doa. Di sini para ulama mengambil jalan tengah-tengah. Meskipun takdir manusia itu telah ditetapkan, akan tetapi dengan kuatnya doa seseorang, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memindahkan orang tersebut dari satu takdir ke takdir yang lain. Yang ditakdirkan akan jatuh, Allah pindahkan kepada takdir tidak jatuh. Oleh sebab apa? Oleh sebab kuatnya doa orang tersebut dan prasangka baiknya kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenallah Tuhanmu itu dengan sekenal-kenalnya, agar kita ini tidak merasa khawatir dan tidak merasa bingung. Kita akan terus berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dalam keadaan tenang menghadapi ujian apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang masih menyangka kesimpulannya tadi bahwasanya ada pelindung selain Allah yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia tidak mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhannya itu dengan pengenalan yang sangat sedikit. Perlu banyak lagi belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa man tawahhuma anna lahu adu a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang menyangka bahwa ada musuh yang lebih besar terhadap dirinya itu selain dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia tidak mengenal siapa dirinya. Nah, diulang-ulang. Barang siapa yang menyangka bahwa ada musuh lain yang lebih berbahaya daripada dirinya sendiri terhadap dirinya itu, maka sesungguhnya ia tidak mengenal dirinya. Apa maksud kalimat ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hawa nafsu itu di dalam setiap makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup, yakni daripada manusia itu, memiliki hawa nafsu. Dan ketahuilah bahwa yang menjerumuskan manusia itu ke dalam neraka adalah hawa nafsu tersebut. Dan hawa nafsu tersebut tidak ada pada orang lain. Bukan ada pada setan, bukan ada pada binatang, bukan ada pada makhluk yang lain. Tapi hawa nafsunya itu ada pada dirinya sendiri. Dia tahu atau tidak kalau di dalam jiwanya ada hawa nafsu. Ketika dia mempertuhankan hawa nafsunya itu, sungguh dia akan terjerumus. Jadi sebenarnya yang menjadi musuh terberat bagi manusia itu supaya selamat adalah dirinya sendiri. Adapun setan itu adalah makhluk yang jahat dan membisikkan sesuatu kepada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu sendiri bukan punya setan, tapi punya diri sendiri. Nah, Pak, kita ini banyak berdosa itu karena godaan setan. Benar. Tapi setan itu berbisik kepada siapa? Berbisik kepada kita. Dan setan itu tidak pernah memaksa kita untuk berbuat keburukan. Ketika datang setan menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan, kita tolak, setan tidak marah. Kita kuat menahan godaan setan itu, setan tidak bisa memaksa. Tapi kalau setan itu berbisik kepada kita untuk melakukan sesuatu yang keji dan buruk, kita taati. Berarti kita mengikuti apa? Bukan mengikuti setan, tapi mengikuti ajakan hawa nafsu kita yang dibisiki oleh setan. Nah, jadi musuh terberat, ujian terberat yang dihadapi manusia supaya selamat itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, bukan siapa-siapa. Nah, sekarang kita inventaris umpamanya supaya lebih memahami dosa. Sebutkan salah satu daripada dosa. Umpama dosa menghibah, dosa menggunjing atau mengumpat, membicarakan keburukan orang lain. Sekarang dosa ini siapa yang melakukan dosa tersebut? Apakah setan itu menggunjing orang? Tidak sama sekali. Yang menggunjing orang adalah diri kita, dan diri kita ini melakukan sesuatu yang keji, yakni menggunjing orang lain itu adalah hawa nafsu kita. Karena bisikan hawa nafsu kita, karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Adapun setan itu hanya berbisik dan memberikan bumbu-bumbu supaya kita bisa mentaati hawa nafsu kita.
Jadi pada hakikatnya yang menggunjing diri kita sendiri. Ketika kita menggunjing orang lain, maka yang merasakan akibatnya siapa? Bukan setan, bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri yang akan mendapatkan hukuman akibat menggibah orang itu. Kemudian minum minuman keras, mabuk-mabukan, minum khamar. Minum khamar itu sesuatu yang diharamkan dan dilarang. Apakah setan yang minum khamar itu? Tidak. Setan hanya membisik-bisikkan kepada hawa nafsu. Adapun ketika kita minum, kita yang minum itu yang namanya khamar karena mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Dan seluruh perkara dosa-dosa itu adalah karena kita memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Adapun setan itu sebagai pendukung dan pengajak saja, dia membisik-bisikkan sesuatu ke dalam hati manusia. Adapun keputusan akhirnya adalah terletak pada dua, terletak pada keimanan dan terletak pada hawa nafsunya. Bila keimanannya lebih kuat, maka dia akan memutuskan untuk menolak ajakan setan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Bila kalah imannya pada saat itu, maka sungguh dia akan taat kepada hawa nafsunya. Maka setiap hari dan setiap hari kita harus senantiasa mendidik hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita itu sesuai dengan kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Jadi mari kita lakukan dan kita berlatih, berusaha terus-menerus untuk menjadikan hawa nafsu kita itu taat kepada kita, bukan kita yang taat kepada hawa nafsu kita. Saya ulangi lagi kalimat yang singkat yang penuh makna. Barang siapa yang menyangka ada wali, ada pelindung selain Allah pada dirinya yang lebih utama dan lebih kuat, maka sungguh dia tidak mengenal Tuhannya, atau sedikit sekali dia mengenal Allah. Kemudian barang siapa yang menyangka bahwa ada musuh bagi dirinya yang lebih berat ketimbang dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal siapa dirinya. Maka kenal Allah dan kenal dirimu. Kenali Allah dan kenali dirimu. Kenali diriku dan kenali Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali diri kita sendiri, kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan berkata bahwa diri kita ini dalam keadaan yang sangat rentan untuk tersesat bila kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada pada kita, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terhadap kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pada maqalah yang ke-14. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan selalu kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab ini esok hari pada maqalah yang ke-16. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam menyaksikan live streaming ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.